Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulai ini kita bisa berjumpa kembali ya melalui media online untuk kembali bersama kita mengkaji Tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kita sudah sampai kepada pertemuan yang ke-15. Ya, sebelumnya ya, mudah-mudahan kita semua selalu menyempatkan diri ya di setiap doa-doa kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita Indonesia diberi keamanan dan kedamaian. Ya, karena yang kita ketahui sedang banyak terjadi demo ya, kerusuhan. Maka mudah-mudahan semua ini bisa segera selesai dan semuanya kembali menjadi normal dan aman, dan juga baik pihak pemerintah dan rakyat ya, semuanya saling ridho, saling menghargai ya. Oke, barakallahu fikum jami'an. Kita langsung saja ya, pertemuan ke-15 ini kita sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 27. Oke, silahkan. Ada yang mau baca? Oke, Mas Faris. Ya. Allazina. A'udzu dulu, a'udzu. Oh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Oke, artinya orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Oke, barakallahu fiik Mas Faris, Masya Allah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, ayat ini sebetulnya masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ulaika humul fasikun. Ya, mereka adalah orang-orang fasik. Ya, di antara sifat orang-orang fasik adalah ini, ya mereka yang suka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang suka memutuskan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang suka berbuat kerusakan di bumi. Nah, mereka inilah orang-orang yang rugi. Nah, kita baca tafsirannya. Nah, wa qad talafa ahlu tafsir fi makna al-ahd alladhi wusifa haula'i al-fasikin binaqdihi. Ya, para ulama tafsir ya berbeda pandangan mengenai makna al-ahdu. Ya, alladzina yanquduna ahdallah. Mereka yang memutuskan perjanjian dengan Allah. Maksudnya al-ahdu, perjanjian di sini adalah perjanjian apa?
Ya. Nah, di sini ulama tafsir berbeda pandangan. Nah, sebagian faqala ba'duhum, sebagiannya mengatakan huwa wasiyatullah ila khalqihi. Nah, yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, wa amrihi iyahum, dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nahyi iyahum amma nahahum anhu min maksiyatihi, ya. Dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka agar mereka tidak bermaksiat kepada Allah, ya, yang mana ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitabnya, ya, baik di kitab Taurat, Injil, Zabur, ya, Al-Qur'an, wa ala lisani rusulihi, dan juga yang disampaikan melalui lisan para rasulnya. Wa naqduhum dzalik huwa tarkuhum al-amal bihi. Dan ya, yang dimaksud memutus perjanjian Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka tidak mau mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk mereka. Ya, berupa perintah, mereka tidak mau mengamalkan. Berupa larangan, mereka malah menerjangnya. Ya. Maka ini termasuk, ya, sifat orang yang fasik, yang mana mereka tidak mau menjalankan perintah Allah, tetapi ketika berhadapan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diharamkan, mereka justru menerjangnya. Nah, inilah karakter orang-orang munafik, orang-orang fasik, ya, waliyadzubillah. Kemudian sebagian yang lainnya, wa qala akharun bal hiya fi kufari ahli kitab wal munafiq minhum. Nah, sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa ayat ini adalah tentang orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan juga orang-orang munafik di antara mereka. Wa ahdullahi alladzi naqaduhu wa ma akhadallahu alaihim fit Taurat minal amal bima fiha wa tibai Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza bu'isa wa tasdiqi bihi. Nah, jadi perjanjian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, yaitu adalah agar mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Dan juga termasuk di dalamnya, di dalam Taurat dan Injil itu telah diperintahkan, ya, kepada mereka agar mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW ketika Nabi SAW itu mulai diutus kepada mereka. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka betul-betul mendapati, ya, kabar tentang akan adanya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang Allah utus untuk segenap umat manusia. Nah, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ya, para ahli kitab, mereka tahu tentang hal-hal itu. Tetapi kemudian ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka justru mengingkarinya. Nah, ini sama saja berarti di sana, ya, mereka ini telah memutus perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka di dalam Taurat dan juga Injil. Wa bima jaa bihi min indi rabbihim, ya, dan juga mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'an. Wa naqduhum dzalika huwa juhuduhum bihi ba'da ma'rifatihim bihaqiqatihi wa inkarihim dzalik wa kitmanihim ilma dzalika 'anin nas ba'da itahimullahu min anfusihim al-misaq la yubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumuna. Ya. Jadi kemudian mereka mengingkari hal itu, ya. Mereka membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, memutuskan, ya, perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mengetahui hakikat kebenaran tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga mereka menyembunyikan kemudian hal itu, ya, dari manusia. Tidak mau menjelaskan, justru malah mereka menyembunyikan hal itu. Waliyadzubillah. Nah, ini, ya, yang dimaksud pada ayat ini. Jadi mereka memutuskan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan juga mereka tidak mau
mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Kemudian tafsiran yang lainnya, waqala akharun, dan ulama yang lainnya ya menafsirkan bal'ana bihadhil ayat jami'a ahlil kufr wa syikr wa nifaq wa ahduhu ila jami'ihim fi tauhidihi. Nah, sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa ayat ini berlaku bagi semua manusia, ya. Mereka yang kafir, mereka yang jatuh pada kesyirikan dan kemunafikan, ayat ini berlaku bagi semuanya, ya. Wa ahduhu ila jami'ihim fi tauhidihi, dan perjanjian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pernah mengambil perjanjian dengan hamba-hambanya, ya, umat manusia ini, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ibadah, ya. Wa qala akharun al-ahdu alladhi dzakarahu Allah ta'ala huwal ahdu alladhi akhadhahu 'alaihim hina akhrajahum min sulbi Adam alladhi wasafa fi qawlihi wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ayat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ayat 172 173. Wa na'dhum dzalika tarkuhum al-wafa bihi. Nah, sebagian ulama lain menafsirkan bahwasanya perjanjian yang diputuskan, ya, oleh mereka ini, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang munafik, mereka memutuskan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjanjian yang dahulu pernah Allah Subhanahu wa taala ambil dari mereka ketika Allah mengeluarkan mereka dari tulang sulbi Adam, ya, bapak moyang mereka, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mengambil perjanjian dari anak keturunan Adam, ya, yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka dari tulang punggung, tulang sulbi, ya, bapak mereka yaitu Nabi Adam. Allah keluarkan, ya, keturunan anak Adam, kemudian Allah ambil perjanjian dari mereka, wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, mengambil persaksian dari mereka dengan berkata alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian, ya, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Dan semuanya kemudian menjawab syahidna. Jadi kita dahulu, ya, di alam ruh itu pernah mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Rabb kita, bahwa Allah adalah Tuhan kita, ya. Tapi kemudian ketika kita berada di alam dunia, ternyata ada di antara kita yang kemudian mengingkari hal tersebut, ya. Kita jatuh pada kekafiran, kita jatuh pada kesyirikan, kita jatuh pada kemunafikan, waliyadzubillah. Nah, ini yang dimaksud dengan memutus perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepadanya, atau menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah ibadah. Waliyadzubillah. Nah, inilah, ya. Nah, kita lanjutkan. Oke, saudara-saudariku, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala masih di ayat yang sama, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutuskan, ya, apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Nah, ini diantara sifat orang fasik lainnya, ya, sifat lain dari orang fasik, yaitu suka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa maksudnya yang harus disambung, yang Allah perintahkan untuk disambung? Al murad bihi silatul arham wal qarabat, yaitu menyambung silaturahim dan kekerabatan. Nah, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita, ya, selalu memperhatikan tali rahim kita, hubungan keluarga kita, ya. Jadi harus terjaga erat silaturahim, di antara kita,
yang memiliki hubungan rahim, ya, kemudian juga yang memiliki hubungan kekerabatan, maka harus terus dijaga hubungannya, ya, hubungan silaturahimnya. Jangan sampai kemudian diputuskan. Kemudian, ya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Qatadah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad ayat 2, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Ya. Maka apakah sekiranya jikalau kalian berkuasa, ya, kemudian kalian berbuat kerusakan di muka bumi dan kalian memutuskan silaturahim. Waliyadzubillah. Jadi banyak orang ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuasaan, malah kemudian mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan kemudian mereka memutuskan silaturahim, ya, di antara karib kerabat di antara mereka. Waliyadzubillah. Kemudian, ya, Ibnu Jarir mengatakan wal murad am, maksudnya di sini memutuskan perintah Allah Subhanahu wa taala itu maknanya umum, ya, bukan hanya silaturahim. Min dzalika faqulu ma amarallahu biwaslihi wa fi'lihi qata'uhu wa tarakuhu. Maknanya umum. Ya, kata Ibnu Jarir, itu mencakup bahwa semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan agar disambung, agar dikerjakan, mereka malah memutusnya dan mereka malah meninggalkannya, tidak mau mengamalkannya. Waliyadzubillah. Nah, inilah karakter orang-orang fasik, ya. Mereka selalu mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu ingin memutus silaturahim, ya, hubungan kekerabatan. Waliyadzubillah. Kemudian waqala Muqatil ibn Hayyan fi qaulihi ulaika humul khasirun qala fil akhirah. Nah, kemudian firman Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang rugi. Maksudnya mereka akan rugi di akhirat kelak. Nah, ditambah lagi dalam ayat yang lain, surat Ar-Ra'd ayat 25, wa hadza kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Bagi mereka adalah laknat dan bagi mereka tempat yang buruk. Waliyadzubillah. Ini balasan bagi orang-orang fasik, ya, yang memutuskan perjanjian dengan Allah, kemudian memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintahnya, berupa silaturahim, kemudian mereka berbuat kerusakan di bumi, maka mereka ini adalah orang-orang yang merugi, ya, di akhirat kelak, dan mereka akan mendapatkan laknat waliyadzubillah dari Allah, dan mereka akan mendapatkan tempat yang buruk, yaitu siksa neraka waliyadzubillah. Kemudian, ya, qala Ibnu Jarir fi qaulihi ulaika humul khasirun. Al khasirun jam'u khasir. Jadi khasirun itu bentuk jamak. Mufradnya adalah khasir. Jadi orang-orang yang rugi. Kalau bentuk tunggalnya khasir, seorang yang rugi. Wa humun nakisuna anfusahum wa hududahum bima'siyatihim Allah min rahmatihi. Jadi maksudnya adalah mereka orang-orang yang rugi, yaitu mereka, ya, oleh sebab perbuatan maksiat mereka, perbuatan dosa mereka, ya, mereka tidak sadar bahwa perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan itu mengurangi, ya, jatah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi seseorang yang seharusnya mendapatkan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi oleh sebab kemaksiatannya dan perbuatan dosanya, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala semakin menipis sehingga dia tidak mendapatkannya sama sekali. Waliyadzubillah. Jadi hendaknya setiap kita berhati-hati, ya. Jangan sampai kalau saja kita, ya, kehilangan rahmat kasih sayang dari orang tua kita, kita begitu sedih, ya kan? Kita begitu gundah gulana, ya, kalau kita tidak disayang oleh orang tua kita, oleh bapak kita, oleh ibu kita, oleh saudara kita, oleh keluarga kita, keluarga besar kita. Kalau kita tidak disayang oleh mereka, kita merasa sedih, ya. Mungkin sampai depresi, mungkin, ya. Kita tidak disayang lagi. Lalu bagaimana jikalau kita kehilangan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Ini sungguh sedih di atas kesedihan.
Maka jangan sampai kita kehilangan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala oleh sebab perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Waliyadzubillah. Karena setiap kali seseorang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, itu sama saja ya, sejatinya dia sedang mengurangi jatah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Ya. Kama yakhsuru ar-rajul fi tijaratihi bi ayyudha min ra'si malihi fi bai'ihi. Ya, sebagaimana ibaratnya seorang pedagang ya, yang dia memiliki modal, tapi kemudian modalnya dia hambur-hamburkan. Ya. Bukan mendapatkan untung, malah jadinya buntung. Ya. Jadi Allah SWT telah memberikan modal kepada kita, ya. Berupa usia, kesehatan, ya. Kemudian ya fisik, energi, kemudian ilmu dan lain sebagainya. Kita telah diberikan banyak modal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seharusnya dengan modal itu kita bisa semakin semangat dan giat di dalam beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh dan berkontribusi menebar manfaat untuk umat manusia, tetapi justru kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Wa kadzalika al-kafir wal munafiq khasira bihirmanillahi yahu rahmatahu allati khalaqaha li ibadihi fil qiyamah ahwaja ma kanu ila rahmatihi. Ya. Dan demikian juga orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka sangat-sangat merugi, lebih merugi lagi nanti di hari kiamat, ya, yang mana keadaan di sana itu justru ya, umat manusia itu sangat-sangat butuh sekali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, mereka tidak sama sekali tidak mendapatkan jatah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala oleh sebab kekafiran mereka, kesyirikan mereka dan kemunafikan mereka selama mereka di dunia. Waliyadzubillah. Padahal nanti pada hari kiamat itu ya, Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul menebar rahmatnya yang luar biasa. Jadi banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah itu memiliki 100 rahmat. Yang satu Allah turunkan di bumi. Yang 99 rahmat itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti di akhirat. Nah, sehingga nanti ketika di akhirat yang 99 itu Allah Subhanahu wa taala tebar. Ya, sehingga banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, disebutkan oleh Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas ya, bahwa sampai-sampai nanti di akhirat iblis pun ya berharap dia mendapatkan atau kecipratan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena saking begitu banyaknya ya Allah menebar rahmatnya pada hari itu ya, di hari kiamat. Tetapi iblis tidak mendapatkan jatah sama sekali, dia hanya bisa berharap saja ya. Maka mudah-mudahan kita semua ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat kelak. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang mengurangi jatah rahmat ya, yang seharusnya kita mendapatkan rahmat Allah yang besar, tapi karena perbuatan dosa maksiat kita, akhirnya kita mendapatkan jatah rahmatnya ya sangat sedikit sekali. Waliyadzubillah. Ya, kita lanjutkan. Oke, barakallahu fikum jami'an. Nah, ayat berikutnya, ayat 28. Silahkan ada yang baca. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Masya Allah. Oke, barakallahu fikum. Nah, di ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum." Bagaimana kalian itu ingkar kepada Allah padahal ya, kalian itu tadinya adalah mati, kemudian Allah hidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian.
summa yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian kembali, summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, kita baca tafsirannya. Yaqulu ta'ala muhtajan ala wujudihi wa qudratihi wa annahu al-khaliq al-mutasarrif fi ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala ya di sini menegaskan tentang hujahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya, ada dan berkuasa. Wa annahu al-khaliq al-mutasarrif fi ibadihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah sang pencipta yang ya mengatur segala urusan hamba-hambanya. Kaifa takfuruna billah? Lalu bagaimana mungkin kalian itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kalian itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ai kaifa tajhaduna wujudahu? Bagaimana mungkin kalian itu mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kalian itu mengingkari ya, eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai pengatur alam semesta? Au ta'buduna ma'ahu ghairah? Bagaimana mungkin kalian itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian kalian ya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Waliyadzubillah. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Padahal dahulu kalian adalah mati, maksudnya tidak ada. Ya. Fa ahyaakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kalian, Allah ciptakan kalian. Ai qad kuntum adaman fa akhrajakum ilal wujud. Jadi dahulunya kita ini semua ya, umat manusia ini tidak ada. Nihil, fana, tidak ada sama sekali. Fa akhrajakum ilal wujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan diri kita, menghadirkan diri kita ya ke alam dunia ini. Kama qala ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka ya diciptakan tanpa adanya pencipta, amhumul khaliqun, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Subhanallah. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kita ini diciptakan tanpa ada pencipta ya, hadir begitu saja, atau kita menciptakan diri kita sendiri? Tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan kita. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi ini semuanya, bahkan mereka tidak yakin akan hal itu. Subhanallah. Wa qala hal ata 'alal insan, dan firman Allah SWT yang lainnya dalam surat Al-Insan ayat 1, hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Bukankah pernah datang ya suatu masa atas manusia itu yang mana dia itu belum menjadi sesuatu apapun, bahkan belum menjadi sesuatu yang bisa disebut, yang bisa diingat. Subhanallah. Artinya betul-betul kita ini dahulu tidak ada, bahkan tidak bisa disebut keberadaan kita itu, dan tidak bisa diingat. Yang kemudian Allah ciptakan kita, hadirkan kita ke dalam ya, alam dunia ini. Jadi inilah ya, subhanallah. Bagaimana mungkin kalian itu mengingkari Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian dahulunya tidak ada, kemudian Allah menciptakan kalian, menghidupkan kalian, menghadirkan kalian di alam muka bumi ini. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita semua ya, bahwasanya kehadiran kita ini di alam dunia ini itu sudah menjadi bukti bahwa ada sang pencipta yang menciptakan kita. Kemudian qala Ibnu Juraid an Atha an Ibnu Abbas, kuntum amwatan fa ahyakum amwatan fi aslabi abaikum lam takunu syai'an hatta khalaqakum. Ya, kata Ibnu Abbas, kita ini dahulunya adalah tidak ada. Ya. Masih berada di tulang punggung bapak-bapak kita, tulang sulbi bapak kita. Ya. Jadi sperma itu ya, tersimpan di tulang sulbi bapak kita. Ya, kita dahulunya di sana, ya, berada di tulang sulbi bapak kita. Kita belum menjadi sesuatu yang disebut manusia, sampai kemudian Allah menciptakan kita. Ya. Summa yumitukum mawtatal haq.
Ya Allah kemudian menciptakan kita, ya berada di alam rahim, kemudian keluar di alam dunia, ya kita hidup. Nah, kemudian kita menjalani masa kehidupan di dunia sampai batas waktu tertentu, summa yumitukum mautatal haq. Kemudian kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yuhyikum hina yab'atsukum. Kemudian kita akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti ketika hari kebangkitan. Kita akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya mislu qoulihi ta'ala qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Ghafir ayat 11. Nah, ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan tentang ya ucapan kelak mereka, ya, manusia ketika berada di alam akhirat. Ya Allah, Engkau mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Maksudnya adalah dahulu tidak ada, kemudian kita diadakan ya di dunia ini, kemudian kita dimatikan, ya, kemudian kita dihidupkan kembali, yaitu nanti di hari berbangkit. Dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jasiyah 26, Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fih walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Katakanlah, ya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian akan mengumpulkan kalian semua kelak pada hari kiamat, yang mana hari itu tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal tersebut. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Oke, silakan, ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Ya udah, aku aja. Oke, Mas Salman. Wallazi khalaqa aku fi Fil ardi fil ardi hija mimun tatumma tawaya illa ustama ilas sama sama ifasawa unna sab'a samawata wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kemudian ayat 29 Allah SWT berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ya bagi kalian segala apa yang ada di bumi. Ya, Allah ciptakan untuk kalian. Tsumma stawa ila sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menuju langit, fasawwahunna sab'a samawat, kemudian Allah menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, barakallahu fikum, kita baca tafsirannya. Lamma dzakara ta'ala dalalatan min khalqihim wa ma yushahidunahu min anfusihim. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalil tentang penciptaan kita ya, dan apa yang kita lihat ya dari tubuh kita ya, apa yang ada pada diri kita. Dzakara dalilan akhar ma yashahidunahu min khalqis samawati wal ard.
Kemudian Allah SWT menyebutkan petunjuk yang lain tentang penciptaan ini, yaitu apa yang kita saksikan berupa penciptaan langit dan bumi. Bahwa langit dan bumi ini ada yang menciptakan, ya, sebagaimana juga diri kita itu ada yang menciptakan, maka apa yang kita lihat semua ini juga ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah SWT berfirman, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di bumi. Subhanallah. Jadi apa yang ada di bumi ini itu adalah fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk umat manusia. Ya. Sehingga juga ini menjadi dalil, ya, bahwa hukum asal segala sesuatu yang ada di bumi ini, di dunia ini, itu adalah halal. Ya, hukum asalnya. Kecuali ada kemudian dalil yang mengharamkannya. Jadi hal-hal yang halal boleh di dunia ini itu sangat banyak sekali. Yang haram justru sedikit. Ya. Tapi kemudian kenapa banyak orang yang malah memilih, ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal yang halal itu sangat banyak sekali. Nah, dalilnya adalah ini, Allah menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di bumi ini. Jadi ini hukum asalnya, semua yang ada di bumi ini adalah halal, ya. Adalah boleh untuk dimanfaatkan, kecuali, ya, hal-hal yang memang ada dalil yang mengharamkannya, seperti kita tidak boleh makan daging babi, ya, tidak boleh meminum khamr, karena itu jelas ada dalilnya yang mengharamkan. Kemudian tidak boleh mengkonsumsi atau makan daging hewan-hewan yang buas, yang ada taringnya, yang ada kukunya, dan seterusnya, ya. Adapun selain itu maka halal, ya. Summa stawa ilas sama, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke langit, ay qasoda ilas sama, itu menuju kepada langit. Wal istiwa hahuna tadomana makna al-qasdi wal iqbal, yaitu menuju dan menghadap, ya, kepada ke langit. Li'annahu dia bi ila fasawwahunna, kemudian langit itu disempurnakan. Fakhalaqas sama sab'an, kemudian Allah ciptakan langit itu memiliki 7 lapis, menjadi 7 lapis. Wasama hahuna ismun jinsin. Nah, dan langit di sini adalah isim jenis. Falihadza qala fasawwahunna. Oleh karenanya Allah mengatakan fasawwahunna. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan langit itu menjadi 7 lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Ai ilmuhu muhitun bi jami'i ma khalaq. Maksudnya adalah bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu yang telah diciptakannya. Subhanallah. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada sesuatu sekecil apapun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengetahuan Allah itu sempurna. Beda dengan pengetahuan kita manusia, ya. Kalau manusia pengetahuannya kadang dijangkiti kelupaan, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pengetahuannya itu sempurna, tidak pernah lupa dan selalu tepat, ya, tidak pernah terluput sesuatu apapun dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang detail, sesuatu yang kecil, yang rinci diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan sesuatu yang belum terjadi jika bagaimana terjadinya. Jadi Allah mengetahui semuanya. Subhanallah. Itulah pengetahuan yang sempurna, ya, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan disamakan dengan kita sebagai makhluk, ya. Makhluk juga punya pengetahuan, tetapi sangat berbeda dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makhluk, dia memiliki pengetahuan, tetapi seringkali dijangkiti kelupaan. Jadi pengetahuannya tidak sempurna. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pengetahuannya itu sangat sempurna, tidak dihinggapi kelupaan,
kelalaian dan lain sebagainya. Kama qala ala ya'lamu man khalaq, sebagaimana firman Allah SWT, tidakkah ya mereka mengetahui siapa yang telah menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq, ya. Dan mereka mengetahui ya siapa yang menciptakan. Wa tafsilu hadhihi al-ayat fi surah Hamim As-Sajdah wa huwa qauluhu, ya. Dan ini tentang penciptaan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 9 sampai 12. Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqa al-ardha fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Ya, pantaskah kalian itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa dan kemudian kalian adakan tandingan-tandingan baginya, sedangkan dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta, ya, yang menciptakan alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, yang mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini. Pantaskah kalian ingkar kepadanya? Pantaskah kalian menyekutukannya ya dengan berhala-berhala atau dengan tuhan-tuhan yang lain ya selain Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa'al lis-sa'ilin. Dan dialah Allah SWT yang kemudian menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh. Subhanallah. Jadi Allah ciptakan bumi, gunung-gunung ya di bumi ini agar bumi ini menjadi kokoh, tidak goncang. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berkahi ya bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentukan makanan-makanannya, subhanallah, ya, bagi penghuni bumi. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sediakan atau ciptakan selama 4 masa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyediakan semuanya sesuai dengan ukuran ya untuk memenuhi kebutuhan mereka ya yang memerlukannya. Summa stawa ila sama wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiyatau'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Ya. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Subhanallah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit dan langit itu dahulunya masih berupa asap. Ya. Seperti awan-awan, asap, belum ada langit seperti yang sekarang kita lihat. Jadi langit itu dahulunya hanya asap-asap saja. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan juga kepada bumi, datanglah kalian berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Subhanallah. Jadi langit dan bumi itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dan mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah. Kemudian keduanya menjawab, qala ta'ataina ta'in, kami datang dengan tunduk dan patuh kepada Engkau ya Allah. Subhanallah. Ya. Langit dan bumi ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang sangat agung sekali. Ya. Tetapi keduanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih berhak lagi, lebih layak lagi untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita begitu kecil ya dibandingkan langit dan juga dibandingkan bumi. Kemudian ya faqadahunna sab'a samawat fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amruha wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 langit ya dalam 2 masa dan pada setiap langit Allah wahyukan urusannya masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi ya kami hiasi dengan bintang-bintang dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikian ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.
Nah, ayat ini ya di sini tidak kita cantumkan ya, tetapi kita sebutkan bahwasanya ayat ini Fusilat yang tadi kita baca ayat 9 sampai 12, ini sebetulnya ada sebab turunnya ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya berkaitan ketika ada orang-orang Yahudi ya yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penciptaan langit. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka bahwa Allah menciptakan langit pada hari Kamis, kemudian menciptakan matahari, bulan, bintang, dan para malaikat pada awal hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat pula, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam. Kemudian menempatkannya di surga, kemudian memerintahkan iblis agar bersujud kepada Adam. Nah, itu di hari Jumat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, langit itu pada hari Kamis. Kemudian menciptakan matahari, bulan, bintang, para malaikat di awal hari Jumat. Kemudian di hari Jumat pula kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan kemudian memerintahkan iblis dan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ya. Subhanallah. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang semisal dengan ini yang menyebutkan tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi ya, di dalam Al-Qur'an. Kemudian fa fi hadza dalala ala annahu ta'ala ibtada'a bi khalqil ardi awalan summa khalaqas samawati sab'an wa hadza sa'nul bina ayabda'a bi imarati asafilihi summa a'alihi ba'da dzalik. Ya, nah ini ayat ini menjadi dalil petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawali penciptaan bumi terlebih dahulu ya. Kemudian baru menciptakan langit. Dan inilah ya memang biasanya yang terjadi di dalam membangun sesuatu ya. Jadi seseorang itu ketika ingin membangun suatu bangunan, maka pasti dimulai dulu dari pondasi-pondasinya ya, dari bawahnya dulu, kemudian baru menyusul atasnya, atapnya. Nah, inilah hadirin ya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada pertemuan yang ke-15 ini, kajian tafsir Ibnu Katsir, bahwa ya, kita simpulkan di ayat 27 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karakter orang-orang fasik, bahwa mereka adalah orang-orang yang suka memutuskan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana maksudnya adalah ya, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau maksud yang lainnya adalah bahwa mereka ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah bentuk ya melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala atau memutuskan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga karakter yang lainnya orang-orang fasik ya, yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah mereka suka memutuskan silaturahim atau memutuskan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau mengerjakan dan mengamalkannya. Ya, kemudian mereka juga berbuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka ini adalah orang-orang yang rugi kelak di akhirat. Bahkan ya, mereka akan mendapatkan laknat dari Allah dan juga akan mendapatkan tempat yang buruk, yaitu siksa api neraka, waliyadzubillah. Kemudian di ayat 28-nya Allah Subhanahu wa taala ya mengajak kita untuk merenung bahwa bagaimana mungkin ya kita ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dahulunya kalau kita merenungi kita ini tidak ada. Ya, kita ini bukan siapa-siapa. Bahkan tidak bisa disebut diri kita ini dan juga tidak bisa diingat karena sama sekali kita tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menghidupkan kita, menghadirkan kita ke alam dunia ini
kemudian nanti ketika sudah datang masanya, ajalnya, Allah akan mematikan kita. Kemudian Allah akan hidupkan kita kembali nanti di hari berbangkit, kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita perbuat selama masa hidup kita di dunia ini. Nah, kemudian di ayat yang ke-29-nya Allah Subhanahu wa taala ya, menyampaikan kepada kita bahwa Dialah Allah yang menciptakan bumi ya, beserta segala apa yang ada di dalamnya. Allah ciptakan semua itu untuk kita. Ya. Kita bebas menikmati apa yang ada di dalam bumi ini yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Nah, yang mana ini kemudian menjadi dalil bahwa hukum asal dalam perkara dunia itu adalah halal, boleh dimanfaatkan, boleh dinikmati, boleh dikonsumsi, kecuali hal-hal yang memang ada dalil pengharamannya ya. Seperti daging babi, kemudian khamr, alkohol, kemudian hal-hal yang lainnya ya, yang ada dalil pengharamannya, maka itu kita tinggalkan. Adapun selain itu yang lainnya ya, yang tidak ada dalil pengharamannya, maka berarti itu boleh untuk dinikmati ya. Kemudian Allah SWT menciptakan langit ya, dengan 7 lapis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa huwa bikulli syai'in alim, bahwa Allah Dialah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu sekecil apapun, sedetail apapun yang terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian barakallahu fikum jami'an, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki kita, diberkahi segala langkah hidup kita, dan semakin kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh dan solihah, yang bermartabat hidup di dunia dan bermartabat kelak di kehidupan akhirat. Demikian, sebelum ditutup barangkali ada yang perlu dipertanyakan. Ada yang bertanya? Mas Faris, Mas Salman? Kayaknya jadi yang bertanya Pak Ustadz. Mas Salman kan nanya? Enggak, aku nggak tahu. Oke, barakallahu fiik, masyaallah. Nah, oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang nenek moyang kita ya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Insya Allah nanti hampir 1 halaman ya, dari ayat 30 sampai 34 atau 35 itu adalah kisah tentang Nabi Adam alaihissalam, dari diciptakan oleh Allah, kemudian diajarkan oleh Allah nama-nama yang ada di surga, kemudian perintah Allah kepada para malaikat dan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, kemudian Nabi Adam tergoda, kemudian Nabi Adam keluar dari surga, kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi, dan seterusnya. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama.